Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Para santri dan santriwati rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan kajian rutin kita dalam membahas kitab Ta'zimul Ilm atau Khulasatu Ta'zimul Ilm, yaitu ringkasan pengagungan terhadap ilmu. Alhamdulillah kita sudah masuk di poin ke-15. Berkata penulis hafizallahu ta'ala, al-ma'qidul khamis asyara, tali simpul ke-15, maksudnya poin ke-15 yang termasuk pengagungan terhadap ilmu, yaitu raddu musykilihi ila ahlihi, mengembalikan permasalahan-permasalahan pelik kepada ahlinya. Baik. Pada poin ke-15 ini penulis hafizallahu ta'ala membawakan satu poin yang sangat penting yang hendaknya seorang penuntut ilmu memperhatikannya, yaitu ketika seorang penuntut ilmu menghadapi permasalahan-permasalahan yang dianggap sulit, dianggap sukar, maka hendaknya kembalikan kepada ahli ilmu, bertanya kepada ahli ilmu. Karena alhamdulillah yang namanya agama ini adalah sesuatu yang terang benderang, tidak ada yang samar bagi memang orang yang ahli di dalamnya, seperti mereka para ulama. Ya, orang yang sudah ahli di bidangnya, masalah agama ini tidak ada yang sulit, tidak ada yang mutasyabih, tidak ada yang samar, semuanya jelas. Agama terasa samar atau mungkin dianggap samar itu bagi orang yang kurang pemahamannya. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW ketika menyebutkan bahwasanya di sana ada permasalahan yang dianggap musytabihat, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, kebanyakan manusia tidak tahu. Pemahamannya apa? Berarti sebagian manusia ada yang tahu, akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Siapa yang tahu permasalahan-permasalahan pelik? Yaitu mereka para ulama. Fahimtum? Jadi di antara pengagungan terhadap ilmu, hendaknya ketika ada permasalahan apapun itu, maka kembalikan kepada ahlinya. Dan insya Allah Anda akan sedikit ringkas terkait permasalahan ini, karena memang target Anda sebelum Ramadan sudah diselesaikan kitab ini. Baik. Contohnya misalkan di sini ada Fursan ingin melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin dianggap sesuatu, apakah boleh, apakah tidak, tanyakan kepada ustaz yang ada di sini. Contoh misalkan nonton film Nabi Muhammad misalkan sallallahu alaihi wasallam, tanyakan boleh tidak, karena sudah ada pembahasan dari para ulama. Begitupun nonton film lain-lainnya, tanyakan, jangan sampai misalkan bertindak tanpa ada arahan guru. Begitupun misalkan ada mau acara apapun itu misalkan masih sama, tanyakan boleh tidak, misalkan bagi akhwat ingin mengadakan acara tertentu misalkan, boleh tidak akhwat misalkan open kamera misalkan, dan seterusnya, tanyakan. Jangan sampai bertindak tanpa didasari ilmu, karena ini permasalahan yang penting. Intinya apa dalam poin ke-15 ini, apapun permasalahan yang dianggap muskil, dianggap sulit untuk dipahami, kembalikan kepada ahlinya, yaitu mereka para ulama. Karena agama Islam ini sudah sempurna. Tidaklah ada
permasalahan apapun itu, mau kecil mau besar, Islam telah menjelaskannya. Al-Quran sudah sempurna, Islam sudah sempurna. Tinggal kita mau mempelajarinya atau tidak. Tinggal kita mau tidak bertanya kepada mereka para ulama. Contoh misalkan anak muda ini lagi berkobar semangatnya misalkan. Ketika ada sesuatu yang dianggap tidak baik misalkan di kalangan pemimpin kita, para pemuda itu apa? Pengennya demo, turun ke jalanan, ingkar, mungkar misalkan. Boleh tidak? Tidak. Para ulama telah menjelaskan bahwasanya di antara sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh kaum muslimin adalah ketika mengingkari pemimpin secara terang-terangan, tidak boleh. Apalagi anak muda misalkan, modalnya semangat. Ini di antara permasalahan yang dibahas oleh para ulama. Karena di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah ketika bermuamalah dengan pemimpin adalah apa? Tidak menasihati secara terang-terangan. Dan demo katanya nasihat, kan nasihat tidak perlu dengan terang-terangan. Cukup apa? Cukup kita sebagai rakyat sudah. Yang baik kita ikuti, yang salah kita tidak ikuti. Tanpa apa? Tanpa mencela secara terang-terangan atau misalkan demo dan lain sebagainya. Dan permasalahan lainnya, tinggal tanyakan kepada mereka para ulama. Dan ingat, ulama itu ada dua. Pertama, ulama yang benar-benar ulama rabbani. Yang kedua, ulama ulama palsu. Sebenarnya dia bukan ulama tapi diulamakan. Nah, bagaimana kita tahu? Ya tentu kita lihat ucapannya. Ucapannya selaras dengan perbuatannya atau tidak? Ucapannya selaras dengan hadis atau tidak? Ucapannya sesuai dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau tidak, dan seterusnya. Bisa pahami? Baik, kita lanjutkan ke poin selanjutnya. Diringkas saja. Poin ke-16. Al-Maqidus Sadis Asyara. Poin ke-16. Tauqiru majalisil ilm wa ijlalu awiyatihi. Poin ke-16 yang dianggap mengagungkan ilmu adalah memuliakan majelis ilmu dan mengagungkan tempat-tempatnya. Nah, jika kalian ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan salah satu cara untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat adalah dengan mengagungkan ilmu. Dan salah satu cara untuk mengagungkan ilmu, agungkan ini majelis ilmu. Jangan sampai di majelis ilmu apa? Ngobrol misalkan, atau tidak perhatian dan lain sebagainya. Insyaallah akan dibahas oleh penulis hafizallahu taala. Baik. Fa majalisul ulama ka majalisil anbiya. Majelis para ulama itu sebagaimana atau mirip dengan majelis para nabi. Anda ulangi. Majalisul ulama kama majalisil anbiya. Majelisnya para ulama mirip dengan majelisnya para nabi. Kenapa mirip? Karena memang yang dibahas satu, sama. Yang dibahas adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Yang dibahas adalah tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang dibahas adalah tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, sama. Oleh karenanya apa? Hendaknya kita muliakan majelis ilmu. Sebagaimana misalkan ketika kita berada di majelis para nabi, tidak mungkin kita menganggap remeh atau misalkan ngobrol ataupun tidak perhatian. Ya, begitupun majelis para ulama, majelis ilmu. Karena yang dibaca bukanlah perkataan yang tidak bermanfaat. Yang dibaca adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Yang dibaca adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dengan bacaan tersebut hati akan baik. Ketika hati ini baik, maka anggota tubuh semuanya akan baik. Mata akan baik, lisan akan baik, telinga akan baik, tangan akan baik, kaki akan baik, semuanya akan baik. Karena poros kebaikan seorang hamba terletak di dalam hati. Jadi tidak ada kata-kata yang mengatakan tidak masalah saya misalkan melakukan kejahatan, yang penting hati saya baik. Ini menunjukkan ketika seorang berbuat jahat hatinya tidak baik. Ketika seorang berbuat ghibah, namimah, ini menunjukkan hatinya tidak baik. Karena mulut ini ibarat corong dan hati itu ibarat wadahnya. Kira-kira wadah corong itu mengeluarkan apa yang di dalam hatinya atau tidak? Ya, contoh misalkan ada teko.
Ada corongnya tidak? Nah, yang dikeluarkan dari corong tersebut apa-apa yang di dalam teko. Begitupun hati. Ketika hati ini baik, maka yang dikeluarkan akan baik. Sebaliknya ketika hati ini buruk, maka yang dikeluarkan akan buruk. Oleh karenanya apa? Hendaknya perhatian majelis ilmu ini, dan salah satu manfaat majelis ilmu yang terbesar adalah memperbaiki hati kita. Baik. Berkata Sahl bin Abdullah, "Man arada an yanzura ila majalisil anbiya falyanzur ila majalisil ulama." Barang siapa yang ingin melihat majelisnya para nabi, maka lihatlah majelis para ulama. Subhanallah, ini kata ulama. Kalau kita ingin lihat majelis para nabi, lihatlah majelis para ulama. Pembahasannya sama. Contohnya apa? Yaji'ur rajulu fayaqul ya fulan ayu syai'in taqulu fi rajulin halafa 'ala imra'atihi bikada wa kada. Fayaqul talaqat imra'atuhu. Artinya, beliau memberikan contoh. Seorang laki-laki atau seorang suami datang kepada seorang ulama. Kemudian mengatakan, "Wahai engkau seorang alim, seorang ulama, apa yang engkau katakan jika seorang suami bersumpah terhadap istrinya seperti ini, seperti ini?" Kata ulama tersebut, istri tersebut telah tercerai, telah dicerai, telah tertalak. Kemudian wayaji'u akharu fayaqul, kemudian datang laki-laki lain. Sama kasusnya, akan tapi mungkin agak berbeda sedikit. Ma taqulu fi rajulin halafa 'ala imra'atihi bikada wa kada. Fayaqul laisa yahnasu bihadzal qaul. Kemudian datang laki-laki lain. Aku melakukan ini dan itu kepada istriku, melakukan sumpah, apakah jatuh cerai atau tidak? Kata ulama tersebut, kamu tidak jatuh cerai. Lihat, perhatikan. Orang yang pertama tadi ulama berfatwa apa? Jatuh cerai. Yang kedua tidak jatuh cerai. Kata beliau, "Walaisa hadza illa linabiyyin aw li'alimin fa'rifu lahum dzalik." Yang bisa berfatwa seperti ini tidak mungkin kecuali dua orang. Jadi yang bisa menentukan ini cerai atau tidak cuma dua orang. Pertama, para nabi, yang kedua para ulama. Bisa pahami? Karena orang yang bisa berfatwa itu orang-orang yang punya ilmu. Dan orang yang paling punya ilmu siapa? Para nabi yang utama. Kemudian setelah itu para ulama. Oleh karena yang Nabi SAW bersabda, "Innal ulama warasatul anbiya." Sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Para nabi itu tidak mewariskan harta, akan tapi para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Barang siapa yang mengambil bagian ilmu tersebut, maka dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Fahim dong? Baik, ana bawakan kisah terkait masalah cerai atau tidak, yaitu tentang Imam Syafi'i. Ini menunjukkan kecerdasan beliau. Perhatikan. Datang seorang perempuan, seorang istri kepada Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Perempuan tersebut mengatakan, "Suamiku ketika aku melihat ada kurma," perhatikan sini. Coba tadi ulangi apa? Ada seorang perempuan, seorang istri mengeluhkan, meminta fatwa kepada siapa? Imam Syafi'i. Perempuan tersebut berkata, "Suamiku berkata ketika melihat kurma ada di mulutku." Suaminya berkata apa? "Jika kamu makan kurma tersebut jatuh talak. Begitupun jika kamu keluarkan kurma tersebut jatuh talak juga." Ada yang tahu fatwa Imam Syafi'i apa? Supaya tidak jatuh talak. Karena memang kalau dimakan jatuh talak, kalau dibuang jatuh talak. Sudah, emang ini apa? Dalam istilah fikih itu apa? Talak yang diikat dengan sesuatu hal. Kalau misalkan dimakan jatuh talak, dibuang jatuh talak. Lihat kecerdasan Imam Syafi'i rahimahullah. Kata beliau apa? Makan sebagian kurma dan buang sebagian kurma, tidak jatuh talak.
Karena jatuh talak itu ketika apa? Ketika dimakan semuanya atau dibuang semuanya. Paham tidak? Paham tidak? Baik. Paham tidak? Hah? Baik. Jadi supaya tidak jatuh talak apa tadi? Dimakan sebagian, dibuang sebagian. Karena ini apa? Sudah keluar dari tadi, kalau dimakan jatuh talak, dibuang jatuh talak. Berarti kalau dimakan sebagian, dibuang sebagian tidak jatuh talak. Ini menunjukkan apa? Kecerdasan Imam Syafi'i dan ulama. Tidak ada yang bisa seperti ini kecuali mereka para ulama. Fahim tuh? Baik, kita lanjutkan. Fa'ala talibil ilmi an ya'rifa li majalisil ilmi haqqaha. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu itu mengetahui hak-hak majelis ilmu. Apa itu hak majelis ilmu? Di antaranya fayajlisa fiha jilsatal adab. Dia duduk dengan duduk orang-orang yang beradab, sila kalau di Indonesia. Kemudian juga apa? Memperhatikan gurunya, ustadznya. Jangan sampai misalkan duduknya itu selonjoran. Kalau bahasa Sunda itu apa? Menghunjar. Kakinya dikedepankan. Enggak, tapi apa? Duduk dengan duduk ada. Begitupun wa yusgi ila syaihi nadhiran ilaihi. Kemudian mata itu fokus tertuju kepada gurunya. Jangan noleh ke sana kemari. Perhatikan gurunya. Jangan sampai misalkan ada suara di sebelah kanan, semuanya lihat ke kanan. Ada sebuah suara sebelah kiri, semuanya lihat ke sebelah kiri. Sudah biarkan suara itu berlalu begitu saja. Fala yaltafitu anhu min ghairi daruratin. Tidak menoleh dari guru kecuali ada darurat. Darurat contohnya apa? Ada orang misalkan teriak, kita lihat, takut kenapa-kenapa. Itu darurat. Kalau selain darurat maka tidak boleh melihat kepada saya, perhatikan saja. Wala yattaribu li dhajjatin yasma'uha. Tidak apa? Tidak suara apa itu? Gemuruh. Tidak saling nempel satu sama lain, suaranya itu bergemuruh, tidak. Akan tapi apa? Hendaknya dengan tenang, perhatikan guru. Bahkan ada riwayat bahwasanya para sahabat itu ketika duduk di majelis Nabi Muhammad SAW, saking tenangnya, saking khusyuknya, kalau diperumpamakan kalau ada burung singgah di kepalanya bisa, saking tenangnya. Karena kalau burung itu gerak sedikit aja pasti kabur. Saking tenangnya duduk mereka di majelis ilmu, di majelis Nabi Muhammad SAW, kalau ada burung hinggap di kepala mereka tidak akan kabur. Bukan tidur ya. Nah, sebagian orang tenang di majelis ilmu ternyata tidur. Ini tidak tidur tapi memperhatikan dengan baik. Dan kita yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW, apalagi yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka hendaknya contoh mereka para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketika dibacakan Al-Quran, ketika dibacakan hadis Nabi Muhammad SAW, mereka diam, tidak ada yang berbicara. Baik, selanjutnya wala ya'bathu biyadihi aw rijlaihi. Tidak main dengan tangannya atau kakinya. Main dengan tangannya misalkan main pena. Misalkan dicekrek-cekrek kan. Atau main dengan kakinya misalkan apa itu namanya? Diderak-dekat. Ya apa itu? Dibatak. Itu termasuk apa? Abas. Abas itu apa? Sesuatu yang sia-sia. Baik dengan tangannya ataupun dengan kakinya. Kemudian wala yastanidu bihadrati syaikhihi. Kemudian tidak bersandar. Tidak bersandar. Kecuali sudah tua, silahkan. Yang umur 40 tahun ke atas silahkan kalau mau bersandar. Nggak ada kan umur 40 tahun. Atau lagi sakit misalkan tidak masalah.
Selainnya apa? Tidak bersandar. Karena rata-rata orang yang bersandar itu apa? Identik dengan santai. Kemudian apa lagi? Tidak sungguh-sungguh, tidak semangat, duduk tegak. Begitupun apa hendaknya di majelis ilmu itu nulis. Jangan sampai Ustaz, hafalan saya kuat. Saking kuatnya masuk lewat kiri, keluar lewat kanan. Bukan kuat itu mah, dhaif, lemah. Meskipun kuat hafalannya tetap ditulis. Imam Syafi'i kurang kuat apa hafalannya? Kalau baca buku itu, kalau misalkan ada sebelah kiri sebelah kanan, yang kanan mesti ditutup kalau sedang baca sebelah kiri. Karena kalau kebaca nanti hafalan langsung terhafal. Nanti apa? Sama. Itu Imam Syafi'i tapi tetap nulis. Apalagi kita. Karena dengan nulis pun dapat pahala. Qayyidul ilma bil kitabah, kata Nabi Muhammad SAW. Ikatlah ilmu dengan tulisan, dapat pahala. Wala yattaki ala yadi, tidak bersandar dengan tangannya. Gini misalkan ke belakang, tangannya gini, kemudian berarti dua yang terlarang, bersandar kepada tembok atau sesuatu hal lainnya, atau bersandar dengan tangan. Apalagi bersandar dengan tangan kiri, itu tidak boleh. Disebutkan bahwasanya itu duduknya ahli neraka. Kalau misalkan bersandar jangan dengan tangan kiri, meskipun misalkan bukan di majelis ilmu. Kemudian wala yuksirut tanahnuha wal halaka, tidak banyak tanahnuh. Tanah itu berdehem, tidak banyak berdehem. Apalagi lagi sholat misalkan, sebagian orang kalau imamnya kepanjangan nggak boleh. Begitupun dalam majelis ilmu tidak boleh banyak begitupun banyak bergerak. Jangan banyak bergerak. Banyak bergerak tidak boleh, banyak berdehem tidak boleh, banyak menoleh tidak boleh, bersandar tidak boleh. Bersandar dengan tidak boleh. Ustaz, banyak tidak bolehnya. Kenapa banyak tidak boleh? Ya sabar, majelis ilmu seperti itu. Emang syariat Islam seperti ini. Mesti apa? Mesti kita mengagungkan ilmu. Dan ini tidak lama, di majelis ilmu itu tidak lama. Selainnya silakan. Banyak aturannya misalkan, tidak jadi masalah. Karena seorang muslim itu kalau mau hidup bahagia di dunia ini mesti ada aturan. Kalau orang kafir itu tidak ada aturan. Orang muslim itu ada aturannya. Oleh karenanya kata Nabi Muhammad SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini ibarat penjara bagi seorang mukmin. Di penjara itu apa? Banyak aturan. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Mau ini tidak boleh, mau itu tidak boleh. Ini seolah-olah penjara bagi seorang mukmin. Wa jannatul kafir, akan tapi seolah-olah surga bagi orang kafir. Orang kafir bagaimana seolah-olah surga di dunia ini tidak ada aturan. Mau ini, mau itu, terserah saya katanya. Yang penting saya happy. Yang penting saya bahagia. Ada karenanya apa? Kalau ada aturan dan itu baik dan itu berasal dari syariat Islam, maka apa? Hendaknya ditaati. Tidak ada masalah karena memang apa? Seorang muslim di dunia ini apa? Ibarat dia berada di dalam penjara. Ada aturan. Kapan dia terlepas dari aturan tersebut? Ketika dia meninggal dunia. Sudah, kalau sudah meninggal dunia, rest in peace. Apa artinya? Istirahat di dalam kedamaian. Dan kata-kata ini tidak boleh dimutlakan. Dimutlakan itu apa? Misalkan contoh orang kafir dikatakan rest in peace. Kata siapa orang kafir itu apa? Istirahat di dalam kedamaian. Ketika meninggal dunia justru orang kafir diadab. Adapun orang muslim maka tidak boleh kita katakan juga rest in peace, tidak boleh. Karena bisa jadi orang muslim tersebut apa? Melakukan maksiat kemudian diadab. Bisa pahami? Jadi tidak boleh mengatakan rest in peace karena kita tidak tahu akhir kehidupan seseorang, kecuali orang tersebut kafir. Boleh kita katakan apa? Dia tidak rest in peace, tidak istirahat di dalam
kedamaian, tidak. Adapun orang mukmin wallahu a'lam, bisa jadi misalkan dia istirahat atau bisa jadi dia diadab disebabkan dosa-dosa yang dia lakukan. Bisa pahami? Ini menunjukkan apa? Jangan membeot. Membeot itu apa? Ngikut. Ada orang mengatakan ekstremis, ngikut. Enggak. Lihat secara syariat boleh atau tidak. Kemudian wala yatakallamu ma'a jari, tidak boleh berbicara bersama teman sampingnya. Jadi ketika majelis ilmu tidak boleh berbicara. Wa idza atasa khafadha sautahu, ketika bersin suaranya direndahkan. Jangan dibuka selebar-lebarnya mulutnya misalnya. Enggak, tapi sebisa mungkin direndahkan suaranya. Wa idza tatha'aba satara famahu ba'da raddihi jahdahu, jika dia menguap maka tahan dulu. Jika misalkan menguap tahan, jika tidak bisa ditahan maka tutup, jangan dibuka. Bisa jadi misalkan ketika dibuka selebar-lebarnya ada lalat masuk. Bahkan disebut dalam hadis apa? Ketika menguap itu syaitan masuk. Percaya tidak? Ketika menguap seorang syaitan masuk. Percaya tidak? Hah? Percaya. Hadis yang mengatakan. Jangan mengatakan Ustaz tidak masuk akal. Akal siapa? Akal Nabi SAW mampu menerimanya. Karena yang namanya masalah gaib itu tidak harus bisa dicerna dengan akal. Sudah kalau ada Al-Quran mengatakan, kalau hadis mengatakan, dan itu masalah gaib, saya amantu wa shaddaqtu, saya beriman dan saya membenarkan. Jangan sampai tolak pakai akal. Baik. Wa yandamu ila tawqiri majalisil ilmi ijlalu aw'iyatihi allati yuhfadhu fiha. Dan di antara bentuk memuliakan majelis ilmu adalah memuliakan wadah-wadah ilmu atau tempat-tempat ilmu. Wa imaduha al-kutubu, dan yang paling pentingnya adalah kitab-kitab. Kitab-kitab itu termasuk wadah ilmu, masuk tempat-tempat ilmu yang mana di dalamnya banyak berbagai macam ilmu. Tidak boleh kitab itu tergeletak begitu saja, atau misalkan dipakai bantal, atau misalkan terkena kaki, atau misalkan di tempat kotor. Tidak. Yang namanya kitab, dan di situ ada kalam Allah, ada firman Allah, ada sabda Nabi Muhammad SAW, ada ucapan-ucapan baik, maka apa? Tidak boleh tergeletak begitu saja. Kalau lihat bisa rapikan. Antum. Baik. Falaiku bi talibil ilmi sawnu kitabihi wa hifdhuhu wa ijlaluhu. Sudah sepatutnya bagi penuntut ilmu dia menjaga kitabnya, memuliakannya, perhatian terhadapnya. Fala yaj'aluhu sunduqan yahushuhu biwada'ihi. Tidak boleh dia menjadikan kitab itu sesuatu yang ditumpuk, dijadikan tempat penyimpanan. Misalkan ini kitab, di atasnya apapun itu disimpan, misalkan. Enggak. Di atasnya minum, di atasnya piring, misalkan, atau apapun itu, enggak. Kitab itu apa? Muliakan. Kemudian wala yaj'aluhu buqan, tidak juga kitab itu dijadikan teropet, misalkan dibulat-bulat, kemudian apa kayak ditiup. Atau misalkan zaman sekarang ada kitab kertas berisi ilmu dijadikan apa? Pesawat-pesawatan atau perahu-perahuan misalnya. Ataupun digunting-gunting, enggak. Itu bukan memuliakan ilmu. Wa idza wada'ahu bi lutfin wa inayatin. Jika dia menyimpannya maka simpan dengan cara apa? Lembut. Tidak dilempar misalkan, enggak, tapi disimpan dengan cara lembut. Rama Ishaq ibn Rahawai yawman bi kitabin kana fi yadihi fara'ahu Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal faghadiba wa qala ahakadha yuf'alu bi kalamil abrar. Suatu hari
Ishaq ibnu Rahawai, beliau seorang ulama, salah satu teman Imam Ahmad. Beliau memegang kitab di tangannya, kemudian beliau lemparkan. Imam Ahmad marah. Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu ulama mazhab yang 4. Beliau mengatakan, "Aha kada yuf'alu bi kalamin abrar?" Apakah engkau melakukan hal seperti ini padahal di dalamnya ada ucapan-ucapan orang-orang baik? Kitab itu di dalamnya ada ucapan orang baik, ada firman Allah, sabda Rasulullah SAW, kemudian ada ucapan para ulama dan sebagainya. Tidak boleh dilempar. Itu. Baik. Wala yattaqi'u 'alal kitab. Tidak boleh bersandar terhadap kitab. Atau misalkan kitab itu dijadikan bantal, tidak boleh. Tidak ada bantal, misalkan di kelas mau tidur kita dijadikan bantal, tidak boleh. Ini apa? Tidak mengagukan ilmu. Dan sering anak ulangi, sebut-sebut dan ulangi bahwasanya seorang mendapatkan ilmu sesuai kadar pengagungan terhadap ilmu. Semakin seorang melakukan ilmu, maka semakin besar kadar ilmu yang ia akan dapatkan. Sebaliknya, ketika seorang tidak memuliakan ilmu, dia tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Meskipun dia misalkan belajar bertahun-tahun, bahkan mungkin berpuluhan tahun, tapi tidak melakukan ilmu, maka apa? Ilmunya hanya sekedar lisan saja, tidak masuk ke dalam hati. Buktinya apa? Kalau ilmu sekedar lisan itu dia pintar, ditanya ini hafal, ditanya itu bisa jawab. Tapi ketika lihat prakteknya nol besar. Ini bukti bahwasanya apa? Ilmunya dipertanyakan bermanfaat atau tidak. Karena salah satu indikasi ilmu itu bermanfaat ada pada kehidupan seseorang. Yang tadinya misalkan ucapannya kotor jadi baik, yang tadinya matanya jelalatan jadi tidak, yang tadinya tangannya suka kasar keras, memukul dan sebagainya jadi tidak. Ini indikasi bahwa ilmu yang bermanfaat dan lain sebagainya. Karena ilmu Islam itu bukan hanya sekadar nalorian, bukan hanya sekadar teori, akan lebih tatbiqiyan, yaitu praktek yang harus kita lakukan. Jangan sampai santri tapi seperti itu, santri tapi seperti itu. Enggak. Santri itu apa? Mesti orang yang mempraktekkan agama ini dengan sesungguhnya. Kalau misalkan santri tidak mempraktekkan agama ini, lantas siapa yang mempraktekkan? Hendaknya misalkan pakai peci, minimal ketika sholat dan kajian pakai peci untuk laki-laki. Ahsannya apa? Ahsan itu apa? Bagusnya keluar pun pakai peci. Tapi minimalnya ketika sholat dan kajian minimal itu sudah pakai. Peci itu tidak akan mengurangi kegantengan. Kalau sudah ganteng dari sana, pakai peci juga tambah ganteng insyaallah. Justru apa? Ketika misalkan seorang ketika sholat, kemudian ketika majelis ilmu tidak pakai peci, bisa jadi muruahnya, muruah itu apa? Kehormatan itu bisa turun. Si fulan ketika sholat aja menghadap Allah tidak pakai peci, ketika kajian aja tidak pakai peci, apalagi di luar. Paham tidak? Kalau ketika sholat sama kajian tidak pakai peci, apalagi di luar. Itu. Baik. Aw yad'ahu inda qadamaihi. Begitupun jangan sampai kitab itu disimpan di hadapan kedua kakinya. Misalkan kakinya di sini, disimpan di bawahnya atau di pas-pasan kakinya. Misalkan ini Al-Qur'an nih. Termasuk adab itu jangan sampai kalian menjolorkan kaki kalian atau menjulurkan kaki kalian ke hadapan Al-Qur'an. Balikan, jadi kepala kalian apa? Ke Al-Qur'an, kaki kalian ke sebelah sana. Bisa pahami? Bisa pahami tidak? Contoh misalkan kalau Al-Qur'an di sini, kalian kakinya ke sini, ini kurang sopan. Balikan saja. Jadi kepala kalian di sini yang menghadap Al-Qur'an. Paham? Ini adab. Dan adab itu apa kata Ibnu Qayyim? Ibarat pagar. Anda ulangi. Kata Ibnu Qayyim, adab itu ibarat pagar. Dan keimanan itu ibarat perabot rumah atau isi rumah. Adab itu ibarat pagar dan keimanan ibarat isi rumah. Orang yang beradab baik, syaitan tidak mungkin
bisa langsung masuk mengganggu keimanannya. Sebagaimana pencuri tidak mungkin langsung masuk ke dalam perabot rumah jika ada pagar di dalamnya. Bisa pahami? Coba ada yang bisa ulangi. Dan jelaskan, bukan yang sekedar ulangi tapi harus dijelaskan apa maksudnya. Selain orang yang pernah menjawab. Ikhwan. Ada yang bisa jelaskan tidak? Anda ulangi. Adab itu ibarat pagar. Dan keimanan itu ibarat perabot rumah atau isi rumah. Syaitan itu ibarat pencuri. Ketika dia ingin mencuri bagian rumah, apa yang mesti dia pertama kali tobros? Pagar dulu. Berbeda ketika tidak ada pagar, apa yang harus dia tobros? Langsung masuk saja. Karena memang tidak ada penjaga. Begitupun orang yang beradab. Orang yang beradab itu mungkin masalah ringan, akan tapi setan itu apa? Tidak mungkin langsung menggoda keimanannya, tapi apa dia menggoda adabnya sehingga buruk dulu. Kalau ulah buruk adab baru apa menggoda keimanannya. Bisa pahami tidak? Tapi nanti Anda minta ulangi dengan penjelasan. Tapi silakan ada dulu. Jadi kita lanjutkan sebentar. Coba ikhwan, ada yang bisa ulangi dan jelaskan apa yang dimaksud dengan perumpamaan adab yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Yang belum pernah menjawab. Oke, silakan. Siapa yang bisa? Ikhwan. Bisa pahami tidak? Kalau bisa dipahami, jelaskan, silakan. Baik, Dimas. Adab itu bagaikan pagar. Adab itu bagaikan pagar, terus. Dan keimanan bagaikan perabotan rumah. Dan syaitan bagaikan pencurinya. Jadi jika orang memiliki adab, syaitan tidak dapat langsung mengambil apa yang terdapat pada rumah tersebut. Tapi jika orang yang tidak memiliki adab, syaitan dapat langsung mengganggu keimanannya. Dapat tadi ya, insyaallah. Baik, kita lanjutkan sebentar. Wa idza kana yaqra'u fihi 'ala syaikhin rafa'ahu 'anil ardi wa hamalahu bi yadayhi. Ini juga penting. Ketika seorang membaca kitab di hadapan gurunya, hendaknya dia mengangkatnya, tidak menyimpan kitab di atas lantai. Ana ulangi, ketika seorang membaca kitab di hadapan gurunya, maka hendaknya dia mengangkatnya, tidak tergeletak begitu saja. Nah, siapa yang masih tergeletak kitabnya, angkat. Angkat maksudnya jangan simpan, angkat, sorry. Nah, di sini enggak, angkat ini ya bukunya. Nah, gitu. Itu bentuk pemuliaan terhadap kitab. Insya Allah misalkan apa? Meskipun banyak aturan, dapat pahala. Kalian lakukan ini apa? Dapat pahala. Allah ada. Termasuk adab juga apa? Dalam majelis itu jangan cengengesan. Cengengesan itu apa? Senyum-senyum sendiri. Jadi kalau senyum-senyum sendiri, tanda tanya kenapa itu senyum-senyum sendiri. Baik. Sekarang ada pertanyaan tidak? Ya, sekarang berarti anak tanya ke akhwat. Sebutkan adab di dalam majelis ilmu. Cukup 5. Mau lebih silakan. Kalau bisa yang belum pernah menjawab.